Bagaimana cara menghilangkan kecemasan pada diri saya karena saya sangat sayang suami saya? Allah, la ilaha illallah. Apakah termasuk ghibah jika kita membicarakan aib seorang pemimpin dengan maksud menghentikan kemungkaran yang dilakukannya? Fir'aun adalah penguasa yang zalim. Lalu kemudian datang jamaah, Ustaz jangan menghibah Fir'aun Ustaz, nanti amal Ustaz pindah ke Fir'aun. Qarun, orang kaya yang bakhil, Ustaz jangan cerita Qarun Pak Ustaz, Qarun itu nanti amal Ustaz pindah karena Ustaz menghibah Qarun. 3 boleh, 3 tidak termasuk ghibah. Yang pertama, menjadi saksi di pengadilan. Saya hakim bertanya ke saksi, hai saksi, betul kamu tengok dia berzina? Saya takut jawab Pak Hakim, nanti ghibah. Datang hakim itu diambilnya martil, pukulkannya ke kepala. Oh bodoh. Saksi di pengadilan boleh. Yang kedua, bertanya hukum ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku mau bertanya tentang ulah lakiku Pak Ustaz. Apa ulah laki ibu? Itulah Pak Ustaz, aku tak bisa cerita karena ini takut ghibah Pak Ustaz. Gimana aku mau jawab? Boleh kalau untuk bertanya. Yang ketiga, liihqaqil haq wa ibtalil batil, untuk menunjukkan yang hak itu adalah hak dan untuk menunjukkan yang batil itu adalah batil. Tapi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, jangan fitnah, mesti ada bukti. Kalau tidak bisa dituntut penyebaran pencemaran nama baik, penyebaran isu. Jangan sebar isu, jangan sebar hoax, apalagi mau dekat-dekat pilkada. Jangan termakan isu, tetaplah makan. Saya nama titik-titik, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Masjid Taufik Wal Hidayah sudah lama berdiri. Saya tahu, saya pernah ceramah sini 10 tahun yang lalu. Setiap jamaah selalu mengadakan doa bersama, Yasinan, Maulid Nabi, DLL. Tapi sekarang ada sebagian mengatakan hal itu bid'ah, paham kuno, pengikut ajaran orang tua, agama keturunan. Apakah benar orang kita dulu mengikuti ajaran salah dan sesat? Tidak boleh beramal kalau tidak ada dalil. Oke, kita bahas satu-satu tentang masalah doa bersama. Mana dalilnya doa bersama? Ad-da'i wal mu'ammin fi ajri sawa. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Siapa yang berdoa? Saya. Siapa yang mengaminkan? Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama, kata Nabi. Sekarang saya tanya, mungkinkah berdoa bersama itu diharamkan padahal dapat pahala? Paham? 2. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 tangga. Cie, 2, 3. Waktu di tanggonan pertama, amin, kata Nabi. Tanggonan kedua, amin, kata Nabi. Tangga yang ketiga, amin, kata Nabi. Kata sahabat, tak ada angin, tak ada hujan, kenapa kau bilang amin, amin, amin? Karena tadi ada Jibril berdoa. Kata Jibril, dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakolah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampuni. Amin, kata Nabi. Yang kedua, dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma walam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi tak berbakti, tak masuk surga. Amin, kata Nabi. Yang ketiga, celakalah orang yang disebut namamu tapi dia tak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Pertanyaannya, adakah yang berdoa dan yang mengaminkan dalam hadis ini? Siapa yang berdoa? Jibril. Siapa yang mengaminkan? Jelas? Enak kalau ceramah di tempat orang cerdas.
jamaah Taufik wal Hidayah ini cerdas-cerdas semua. Tentang berdoa bersama ada dalilnya. Mana dalil lain? Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua sudah dikabulkan. Yang berdoa Nabi Musa, yang mengaminkan Nabi Harun. Tapi dalam ayat itu dikatakan doa kalian berdua dikabulkan. Siapa yang berdoa? Nabi Musa. Siapa yang mengaminkan? Nabi Harun. Doanya dikabulkan Allah. Doa berdua lebih makbul daripada sendiri karena berjamaah. Jadi tentang doa bersama ada dalilnya? Saya hanya nunjukkan dalil aja. Masalah mau tak mau tak bisa kita paksa. Saya cuma nunjukkan calon gubernur aja. Masalah mau tak mau tak bisa kita paksa. Jangan fokus ini dulu. Tentang masalah yasinan, membaca yasin bersama-sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dapat pahala atau tidak dapat pahala? Dapat. Berapa huruf? Wakeh tenan. Ada orang Jawa sini? Pripun kabare? HP? Banyak juga orang Jawa. Banyak pahalanya baca Yasin. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat nanti. Yasin itu Quran atau tidak Quran? Kalau gitu boleh dibaca? Wajib. Boleh, wajib. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Makanya sebelum ngapal Quran, hafal dulu ya Yasin, karena Yasin itu hatinya Al-Qur'an. Ibu dulu, sebelum bapak dapat ibu, sebelum dapat mata ibu, sebelum dapat hati, yang pertama direbut bapak adalah hati ibu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milik ibu untuk selamanya. Jawabannya so sweet. Bagaimana hukumnya membaca Yasin bersama-sama, beramai-ramai? Yasin wal Qur'anil Hakim, namanya qiraatul idarah, membaca Quran bersama-sama. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Membaca Quran bersama-sama la ba'sa bihi, la tidak ba'sa apa-apa, la ba'sa apa arti tak apa-apa? Boleh. Apa dalam mazhab Syafi'i? Kata Imam Nawawi, membaca Quran bersama-sama mustahabun, dianjurkan karena membangkitkan semangat. Tapi kalau baca Quran bersama-sama, tolong ngaji tajwidnya sama, karena kalau tak sama nanti yang tajwidnya salah disangkanya bacaannya betul. Baca Quran bersama-sama, jangan kejar-kejaran cepat, karena ini bukan lomba lari 17 Agustus. Fayakun jaon, karena mau cepat makan bakwan. Maulid Nabi. Abu Lahab diringankan azabnya tiap hari Senin karena hari Senin dia membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Abu Lahab tuh punya budak. Budak di situ bukan budak Bengkalis, budak hamba sahaya. Budak inilah yang datang ke rumah memberi kabar, Tuan Abu Lahab, ya, keponakan muda lahir anak Aminah. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, kau hari ini kubebaskan. Maka setiap hari Senin diringankan azabnya. Di mana bisa kami tengok kisah ini? Dalam Sahih Al-Bukhari. Berkatalah Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi ahli hadis. Apa kata dia? Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu. Kalau si kafir yang udah jelas masuk neraka, tabbat yada abi lahabiu, yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad.
fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang sepanjang umurnya, bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Bapak senang tak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Ibu senang tak menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Boleh maulid? Kenapa tak dibuat? Bid'ah itu kalau tidak ada dalil sama sekali, dari jauh dari dekat baru bid'ah. Melanggar Quran, melanggar hadis, melanggar ijma', melanggar qiyas baru bid'ah. Selama masih ada dalilnya maka tidak bisa disebut dengan bid'ah. Doa bersama ada dalilnya, baca Yasin bersama ada dalilnya, tahlilan ada dalilnya, maulid Nabi ada dalilnya. Maka kalau ada orang membid'ahkan, bid'ah, buat aja, kuat-kuatan aja. Kuat dia bilang bid'ah, capek kita, batal acara. Kuat dia bilang bid'ah, kita buat 40 hari, capek dia, bid'ah. Ustaz buat bid'ah, kami buat maulid Nabi di pondok, bagi nasi kotak 1.500. 500 dari Ustaz Al-Nob, 1.000 dari saya. Pukul gendang, tolak, sama capek. Beda. Mati, berdatangan beribuan orang. Nanti tahun depan kita buat maulid di Jalan Sudirman, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport. Nanti kita buat. Di syuting pakai helikopter dari atas, biar supaya yang membid'ahkan maulid langsung pingsan, naik darah tinggi, mati dia langsung. Setuju? Banyak yang setuju nih. 5 menit lagi. Setiap suami saya hari ulang tahun ada merasa takut dalam diri saya, berarti kami tidak lama lagi akan selalu bersama. Kenapa nunggu ulang tahun? Rupanya malaikat maut itu datang nunggu ulang tahun. Jaga 4 sehat 5 sempurna, habis jogging mati. Jaga 4 sehat 5 sempurna, habis makan sambal belacan mati. Kenapa pula takut nunggu ulang tahun? Saya tak pernah berpikir ulang tahun. Setiap malam saya tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Mati aku malam ini, masih hidup, berarti Allah izinkan aku beramal. Apa pula nunggu ulang tahun? Kelamaan, besti. Ustadz, setiap suami saya di hari ultahnya ada merasa takut dalam diri saya, karena berarti kami tidak lama lagi akan selalu bersama. Berdosakah saya Pak Ustadz? Apa pula dosanya? Bagaimana cara menghilangkan kecemasan pada diri saya, karena saya sangat sayang suami saya? Allah, la ilaha illallah. Sekarang coba balik. Itu tadi ibu kan bilang kalau laki mati dulu. Kalau ibu mati dulu. Sekarang ku tanyalah bapak, cemana kalau ibu itu mati dulu pak? Sekarang ku tanya, kalau mati bapak ini ibu mau ikut? Awak mati suram, mati sendiri. Perempuan-perempuan yang menangis di pintu liang lahat, abang, ada yang mau masuk ke dalam liang lahat? Putih biji mata ambola mencari orang mati, tidak ada orang mau masuk ke dalam. Tidak ada orang mau masuk ke dalam, sandiwaranya aja itu. Abang, pasti tanya, kenapa menangis sih? Ketek mana warisannya? Cinta ibu kepada bapak mantap. Tapi ingat, ada yang lebih cinta kepada bapak, Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu yang sangat menyayangi bapak, bagus, berarti ibu adalah bidadari surga yang dikirim Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang di hadapan saya ini semuanya bidadari surga. Bapak nanti pulang bilang sama istri, you are my angel, kau adalah bidadari surga. Tapi aku gemuk bang, katanya. Kau memang bidadari surga, tapi diturunkan di dekat restoran. Ustadz,
Jumat berkah di masjid dengan menyediakan makanan. Sementara ada beberapa ustadz mengatakan sedekah itu tidak ada dikhususkan harinya. Apakah ada dalilnya atau anjuran untuk mengkhususkan sedekah hari Jumat? Ada tak Nabi mengkhususkan hari Jumat? Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah pemimpinnya segala hari. Seluruh hari ini ada pemimpinnya. Hari Jumat. Seluruh negeri ini ada pemimpinnya. Maka seluruh nabi ada pemimpinnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berselawat hari Jumat, bersedekah hari Jumat afdal, baik. Apa salahnya? Bukan berarti hari lain kita tak bersedekah. Maka silakanlah buat sedekah Jumat, bagi-bagi makanan hari Jumat, nasi kotak hari Jumat. Saya dulu waktu kuliah di Malaysia, sholat Jumat di Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia, itu di teras itu ada nasi lemak, ada pisang betandan-tandan. Itu maka anak-anak muda banyak datang ke masjid. Tempat kita ada orang bersedekah dilarang pula. Jangan sedekah hari Jumat. Orang dulu sengaja memasang kerupuk, nasi lemak, nasi uduk di tenda di samping masjid supaya orang datang, menarik orang datang. Sekarang udahlah tak bersedekah, melarang orang pula. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Campakkan ke Sungai Siak cucu. Lanjutkan sedekah Jumat. Baik, berkah. Mudah-mudahan diberikan Allah keberkahan rezeki. Kenapa Ustaz berapi-api ceramah di masjid Taufik wal Hidayah? Apa tak berapi-api? Panasnya minta ampun. Tak hidup tak tidak AC orang. AC sampai 10. Sebalai 2 balai. Banyak orangnya, jadi tidak sesuai lagi. Bagaimana cara menagih hutang ke mantan? Mohon penjelasannya Pak Ustaz bagi orang yang tak mau bayar hutang. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 282. Tengok satu halaman. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Tulis, ku pinjam duit kau, ku balikkan tanggal 1 Oktober 2024. 1 Oktober 2024 tagih, datang, bayar. Turun ayat yang kedua. Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia tak bisa bayar, kasih dia tenggat waktu. Kau bayar? Aku belum sanggup bayar. Oke, ku kasih tanggal 1 Januari 2025. Tidak juga dia bisa bayar, masuk ayat yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Setelah aku pikir-pikir, aku tinggal di Rimbo Panjang, mengutipnya di tengah, di mana nih? Rumbai. Lebih banyak lagi bensin ku habis daripada membayar utang. Jadi kalau gitu ku ikhlas, ambil aja lah, ambil. Saya berfoto di rumah orang di Bogor. Di depan pintu garasi rumahnya tertulis, jangan memberi pinjaman. Memberi pinjaman menambah musuh. Memberi pinjaman menambah musuh. Menagihnya sakit jantung, meminjamnya manis, bukan main mukanya. Nengok mukanya aja kena diabetes kita. Tapi giliran membalikkan, ya Allah, ya Rasulullah. Kertas terakhir. Ustaz, mau ya berfoto dengan keluarga besar MTS Taufik wal Hidayah? Permintaan siswa. Berbaris MTS, mana adres? Baris kalian di situ, baris. Baris kosongkan di tengah, cukup untuk 2 orang saya dengan Pak Wahid. Baris. Baris, tak ada pasukan situ. Siap, gerak. Baris. Sana. Susunkan panitia. Nanti pas lalu pulang kami singgah foto. Nanti kami masuk sama Pak Wahid. Simpan Ustaz, jangan sampai bocor. Nanti takut tulisan suami ditengok istrinya. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu